Halo teman-teman, berjumpa lagi di episode jalan-jalan online saya dari Yomani menuju ke Guci, teman-teman. Nah, ini adalah merupakan bagi saya kayak serpihan surga ya, teman-teman, karena asli di sini tuh pemandangannya sangat amat indah banget. Bahkan ini nanti di sepanjang jalan ini di sebelah kanan dan kiri itu banyak orang yang berhenti untuk berfoto karena memang pemandangannya sangat amat indah. Teman-teman, ada bukit-bukit dan juga kayak kabut-kabut gitulah teman-teman, kabut-kabut tipis karena pada waktu itu saya perjalanan ini setelah turun hujan, teman-teman. Oke, pada episode kali ini nanti ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin yang setelah saya melakukan trip dari Yomani ke Guci. Untuk sampai di sini itu saya bensinnya itu kurang 2 trip, teman-teman. Kemarin saya berangkat itu 4 trip, kemudian ini sudah tinggal 2 trip atau 2 strip ya, teman-teman. Kok 2 trip, maaf teman-teman. Nah, itu. Kemudian untuk estimasi waktunya sendiri, saya menempuh waktu dari Yomani sampai ke pintu masuk tadi itu kurang lebih 40 sampai 45 menit, teman-teman. Nah, untuk harga tiketnya sendiri atau harga tiket masuknya itu saya berdua itu sejumlah 26.000, teman-teman. Akan tetapi waktu itu saya bayarnya kurang 1.000. Nah, 1.000-nya itu diikhlaskan. Jadi saya bayarnya cuma 25.000, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum menonton di video perjalanan berangkatnya saya harap ditonton dulu karena di situ banyak banget informasi yang saya sampaikan. Dari mulai informasi transportasinya dari Yomani ke Guci dan lain sebagainya. Oke, yuk kita lanjutkan teman-teman videonya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita mau isi perut terlebih dahulu. Kita makan lebih dahulu. Kita sambung lagi nanti di video pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subbreaker, sahabat-sahabat Subbreaker. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin amin Allahumma amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada sore hari ini masih di jam 5:06 teman-teman. Jam 5:06 saya berada di Guci, teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan indah Guci. Wah, itu ada apa ya, kayak matahari mau tenggelam gitu, teman-teman. Wah, mantap sekali. Oke, kali ini saya akan membuat video trip touring atau touring online menggunakan motor
menuju ke Yomani teman-teman. Nah ini trip Gucci Yomani. Untuk trip yang Yomani ke Gucci bisa teman-teman tonton di video saya yang sudah saya upload. Insya Allah nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman. Nah oke, pada kali ini perjalanan saya mulai di jam 5:07. Nanti kira-kira sampai di Yomani jam berapa? Yuk kita langsung saja. Nah ini tadi habis belanja sayuran ya teman-teman. Ada petai, nah ini ada petai, ada ini apa namanya ya, selada, ini kalau ini tomat tomat, ini wortel, ada tomat, ini ada daun bawang, dan ini di sini nih ada selada. Nah itu segini banyaknya ini hanya habis 50.000 teman-teman. Nah ini apa ya namanya, terbukti bahwasannya kalau sayuran di Gucci ini sangat murah. Oke yuk kita start teman-teman, perjalanan kita mulai. Oke, waktu saya berangkat bensin masih dari strip 4, ini stripnya tinggal 2. Oke yuk kita mulai perjalanannya. Asli masih ini nih teman-teman, masih ingin menikmati ini, indah banget. Masya Allah, ya Allah ciptaanmu. Oh. Dan ini banyak yang berfoto-foto. Ada yang apa tuh ya, nongkrong di pinggir jurang gitu, asik sekali sih. Apalagi ini suasananya cocok teman-teman, habis apa namanya, hujan. Nah, jadi cuacanya amat sangat cocok. Nah ini di depan kita ini adalah pintu masuknya atau juga pintu keluar. Nah di sini ada hewan-hewan, tapi hewan patung. Nah di sini juga teman-teman bisa nongkrong-nongkrong. Nah ini ada welcome to Gucci. Oke, yuk kita turun ke bawah. Nah ini terus berdatangan ya wisatawan Gucci, banyak yang datang. Dan platnya ini tidak hanya plat G, tapi juga dari luar Tegal ya teman-teman, karena wisata Gucci ini memang banyak memikat wisatawan, apalagi seperti orang-orang yang bekerja di kota-kota gitu ya teman-teman. Wah, liburan ke sini pasti senang banget, suasananya sejuk, aman, tentram, damai. Dan ini di sebelah kiri ada wisata namanya Rindu Alam. Ini wisata Rindu Alam. Wow, jalan. Ada yang main pianika basuri tadi teman-teman. Dan untuk perjalanan pulang dari perjalanan berangkat, kemungkinan besar ini nanti lebih cepat perjalanan pulang ya teman, karena kalau perjalanan pulang ini didominan oleh turunan, artinya kecepatan sebuah kendaraan itu pasti akan lebih cepat daripada nanjak. Waktu berangkat saya itu menempuh waktu kurang lebih 45 menit teman-teman. 45 menit itu sampai di pintu masuknya kalau nggak salah, sampai muter-muternya ya sejaman lah sampai muter-muter. Ini ada truk bawa pupuk sepertinya teman-teman.
Dan kebanyakan rata-rata apa ya, orang-orang yang jualan sayur di bawah yang pakai motor gitu teman-teman, yang belakangnya ada kayak tombongnya, itu rata-rata orang sini teman, orang-orang gunung. Karena apa ya, penghasilan mata pencaharian orang-orang sini itu rata-rata adalah bercocok tanam atau berkebun. Nah ini seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita ini ada apa ini teman-teman, ya kayak kol gitu ya teman, banyak kol, wortel gitu. Nah itu di sana sangat luas sekali. Dan untuk informasi harga penginapan teman-teman, tadi saya nanya sama apa ya namanya, yang orang yang menawarkan nginep-nginep gitulah teman-teman. Jadi sistemnya itu bisa istirahat beberapa jam, bisa nginap 1 hari, bisa nyewa yang per kamarnya, dan juga bisa yang satu villa full kita sewa teman-teman. Kalau yang tadi saya tanya itu, kalau kita nyewa satu villa yang berisikan di situ ada 2 kamar, dapur, itu sekitar 2 jutaan teman-teman per malamnya. Kemudian saya juga tadi nanya, kalau istirahat misalnya kita cuma butuh nginep hanya semalam, itu bervariasi teman-teman harganya. Ada yang di harga 150.000, ada juga yang di harga 200.000. Mungkin perbedaan ada yang 150, ada yang 200, itu dari perbedaan fasilitasnya ya teman-teman. Dan juga sangat berpengaruh ketika hari weekday dan hari weekend. Nah, ini kita di percabangan, dimana kalau kita belok ke kanan arah sana itu arah ke Moga. Nah, kalau kita lurus ke sini Mebul. Ada pesantren Nurul Hikmah. Pesantren Nurul Hikmah. Kalau di tanjakan kendaraan kita harus prima ya teman-teman. Artinya prima, kendaraan kita tuh harus kuat gitu. Tapi kalau ketika di turunan seperti ini, kita harus mengandalkan rem teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua ingin berwisata ke Guci, pastikan terlebih dahulu kendaraan teman-teman itu dalam keadaan sehat walafiat. Karena jalurnya itu terbilang cukup ekstrim ya teman-teman, apalagi di letter S itu. Kalau di letter S, kalau perjalanan ke arah Guci, kalau pas ketika nanjaknya itu kita memang harus hati-hati, apalagi terlebih kalau di belakang kendaraan besar ya, seperti bis atau truk, itu memang harus hati-hati. Dan kalau turun ini nanti yang harus kita perhatikan adalah rem kita. Oke, di depan sini ada sebuah percabangan atau pertigaan, dimana kalau lurus ini nanti mengarah ke Bumi Jawa, dan kita ambil ke arah kanan, arah Slawi Yomani. Seperti itu teman-teman. Dan Tual ini merupakan salah satu tempat pangkalannya angkot merah teman-teman. Ini di depan kita ini ada mobil plat D teman-teman. Ini D, kalau yang saya tahu itu Bandung ya teman-teman. Jadi memang
wisata objek wisata Guci ini sangat memikat para wisatawan luar daerah. Ini mobil di depan ngesen ke kanan tapi nggak belok, apa mau nyalip di depan teman-teman. Mungkin ini saking perjalanan jauh ya teman-teman mobilnya, jadi kayak kotor seperti itu. Hampir kena lubang buaya. Dan ini merupakan satu-satunya pom bensin yang kita temui setelah turun dari Guci. Kalau kita arah ke Tegal ya teman-teman, teman-teman bisa ngisi bahan bakar di sini. Ini banyak kendaraan yang sedang antri yang ingin mengisi dari bahan bakar. Saya mau berhenti di sini sebentar untuk foto teman-teman buat thumbnail. Nah, view-nya di sini bagus, dan di sini di pom bensin ini, nah teman-teman bisa ngeres area atau beristirahat. Di sini tuh ada tempat istirahatnya, teman-teman. Di sana ada musola, ada kamar mandi, dan kita disuguhkan dengan pemandangan view yang sangat luar biasa, mantap. Oke, sebentar teman-teman, saya mau foto motor terlebih dahulu. Bismillah. Oke, teman-teman, sebentar. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Oke. Iya. Kita lanjut jalan lagi. Selain pom bensin ini, yang kita bisa temukan itu juga paling Pertamini gitu ya, Pertamini, Pertasop gitu. Kalau untuk pom bensin memang ini satu-satunya pom bensin di jalur dari, kalau bawah ya teman, dari bawah Yomani sampai ke Tuwel sampai ke arah ke Guci itu tadi satu-satunya pom bensin. Kalau dari arah Yomani itu ada setelah Yomani kita naik sebentar itu ada namanya pom bensin, apa namanya ya, lupa saya teman-teman. Ada yang sebelumnya Pul Dewi Sri dan juga Karisma Trans itu ada. Kalau dari Yomani sebelah kiri, kalau dari arah sini nanti itu adanya di sebelah kanan, seperti itu teman-teman.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita sudah sampai di Pasar Bojong, teman-teman. Nah, ini adalah Pasar Bojong. Itu ada bis pariwisata, teman-teman. Pariwisata apa ini ya? Coba kita lihat, teman-teman. Persada, teman-teman. Nah, pariwisata Persada. Dan ini adalah pasar utamanya, teman-teman. Ini adalah pasar utama Bojong. Pasar-pasarnya di situ utamanya. Oh, dari arah bawah ramai, teman-teman, ramai mobil pribadi. Dan ini ada undar atau pasar malam, teman-teman. Kalau bahasa Tegalnya itu undar. Undar itu sama dengan pasar malam. Kita sampai Polsek Bojong. Sebelah kanan kita tadi itu adalah Polsek Bojong.
Oke, ini pertigaan Kali Bakung, teman-teman. Nah, ini Karang Jambu, teman-teman. Maaf ya. Karang Jambu Kali Bakung. Itu lapangan Kali Bakung. Kali Jambu ya. Oh, salah sebut terus, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, teman. Kalau kita turun dari Guci itu pastikan rem kita itu dalam keadaan normal ya. Karena memang kontur jalan di pegunungan kan naik turun, kemudian berliku ya, kelak-kelok atau belok-belok seperti itu. Nah, di depan sana nanti kita akan melewati letter S, teman-teman. Biasanya kalau hari-hari weekend banyak tuh yang hunting bis di situ. Hunting bis pariwisata. Teman-teman, detik-detik menjelang kita melewati letter S. Nah, ini adalah tikungan yang pertama yang kita lewati di letter S. Kalau di kamera kelihatan curam nggak, teman-teman? Kalau di sini kenyataannya itu curam, teman-teman. Beloknya ini tajam. Nah, setelah belok kemudian kita dihantam belok lagi, teman-teman. Nah, ini ada yang mengatur jalan, teman-teman. Terima kasih bapak-bapak atau mas-masnya yang sudah mengatur jalan sehingga yang mau naik dan yang mau turun, terutama kendaraan-kendaraan besar itu sangat terbantu sekali, teman-teman, dengan adanya orang-orang tersebut. Alhamdulillah kita melewati letter S dalam keadaan selamat. Semoga kita selamat sampai tujuan. Nah, di bawah situ, teman-teman, nanti kita lewat ada jembatan Pelangi. Turun lagi berkelok. Dan untuk jalannya aman, teman-teman. Maksudnya dalam artian aman itu tidak geronjal ya. Terutama kayak di belokan-belokan, belok yang bertanjak itu kalau jalannya halus kan enak. Kalau udah misalnya tanjakan terus kemudian jalannya rusak, wah itu yang bikin dak dik duk der. Nah, ini di depan kita ada plat E, teman-teman. Ini plat E, setahu saya Cirebon. Jadi ya memang itu tadi, teman-teman, wisatawan Guci itu tidak hanya lokalan saja, tapi dari luar-luar daerah. Setelah ini nanti kita akan disambut ada sebuah wisata Singapura KB, teman-teman. Jadi kita berasa kayak di luar negeri ya. Nah, itu teman-teman di depan sana. Ini namanya Desa Wisata Kalimus. Itu, teman-teman.
ini merupakan turunan terakhir yang kita lalui, maksudnya turunan terakhir yang agak tajam dari arah Guci dan merupakan tanjakan pertama yang akan kita lalui kalau kita pergi ke Guci, teman-teman. Itu tanjakan pertama. Enak banget teman-teman kalau belok. Nah ini di depan kita ada pertigaan, gimana kalau kita belok ke kiri itu alternatif Purwokerto. Nah itu nanti tembusnya kita di Pasar Margasari, Pasar Margasari lurus terus, nanti itu tembus bisa ke Purwokerto. Pak Margasari teman-teman, Banjaranyar. Ini ada pesantren Darussalam Kalibakung, Ponpes Darussalam Kalibakung. Kita sampai di Kalibakung ini jam setengah 6 lewat 5 menit. Artinya kita sudah melakukan perjalanan selama 28 menit teman-teman. Selisihnya berangkat sama pulang itu sangat jauh ya teman-teman, hampir seperempat jam mungkin. Kalau tadi waktu berangkat saya itu menempuh waktu kurang lebih 45 menit ya, 45 sampai 50 menit lah. Kalau ini turun hanya sekitar mungkin 30 menit atau setengah jam. Setelah melewati desa Kalibakung, ini nanti kita akan memasuki desa Danawari. Ada hanya teman-teman belakangnya, jadi dibacanya itu Danawari bukan Danawari. Seperti itu teman-teman. Walaupun jalannya halus dan turunan dan sepi, saya sarankan tetap safety ya teman-teman, apalagi di malam hari, karena jalanan yang seperti ini tuh memicu kita ngantuk teman-teman. Apalagi kalau misalnya pencahayaannya itu kurang. Kalau di sini alhamdulillah lampu jalannya itu ada teman-teman. Ini ada bis pariwisata teman, kita minta basuri dikasih nggak? Wah, nggak dikasih teman-teman. Berarti besok mungkin teman-teman, besok itu mungkin banyak yang pariwisata yang turun, karena hari ini tuh banyak yang naik, kemungkinan besok itu banyak yang turun. Nah makanya di letter S tadi itu kebanyakan youtuber itu huntingnya di hari weekend atau hari Minggu, karena emang kebanyakan turunnya itu pada hari Minggu.
Saya belum pernah nyoba hunting bus di situ teman-teman, karena satu ya mungkin saya kurang begitu paham jadwal bis-bis pariwisata ya. Biasanya kan kalau yang youtuber apa ya mencari telolet Basuri kan pada tahu tuh jadwal bis ini kemana, sampai di sini jam berapa, berapa hari. Jadi bisa menentukan waktunya kapan yang pas saya untuk hunting di situ, sehingga pas dapat bis itu gitu teman-teman. Kalau saya kebanyakan itu huntingnya di terminal kayak bis-bis akap seperti itu teman-teman. Sekarang udah jam setengah 6 lewat 10 menit teman-teman. Setengah 6 lewat 10 menit kita sudah sampai di desa apa ini teman-teman, Timbang Reja. Oh iya teman-teman, pom bensin yang setelah Yomani itu namanya Timbang Reja ya. Oh, yang tadi saya kelupaan sih teman-teman, namanya pom bensin Timbang Reja, dan nanti saya akan ngisi bensin di situ teman-teman, Timbang Reja. Jadi kurang lebih perjalanan saya pulang pergi Yomani Guci Yomani naik motor itu menghabiskan 2 strip teman-teman. Ini saya mau ngisi bensin terlebih dahulu teman-teman. Kita ngantri bensin dulu. Nah ini teman-teman, ini namanya pom bensin Timbang Reja. Ini pom bensin pertama yang kita temui kalau kita berangkat dari Yomani, dan merupakan pom bensin yang kedua yang kita temui kalau kita turun dari objek wisata Guci. Nggak bisa dibuka, joknya mentok teman-teman sama sayuran, jadi nanti dipegangin. Nah ini bagi teman-teman yang mau naik ke objek wisata Guci, saya sarankan untuk apa ya, menyiapkan bahan bakar bensinnya di sini teman-teman, karena dari Timbang Reja sampai ke pom bensin yang di atas sana tadi itu jaraknya lumayan jauh ya, buat jaga-jaga aja. Kita maju isi bensin 30.000 kita teman-teman. Ya pas 30.000. Kita maju dulu teman-teman. Oke. Kita tutup dulu teman-teman, tadi belum ditutup. Teman-teman ada yang motornya Lexi apa enggak teman-teman? Yuk kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Sudah dekat sih ini ke Yomani, nggak ada 5 menit. 2 tadi saya ngisi 30.000,
Nah ini full teman-teman. Jadi untuk bahan bakar sendiri dari Yomani Gucci Yomani itu menghabiskan 2 strip dengan saya memakai motor Lexi, produknya dari Yamaha. Semakin di depan rumah makan giler-giler teman-teman. Dari rumah makan giler-giler gak lama nanti di sebelah kanan kita ini ada poolnya Dewi Sri teman-teman. Tapi waktu saya berangkat kosong. Nah ini terpantau hanya ada satu armada Dewi Sri Widodari teman-teman. Jadi Widodari malam hari ini mungkin nggak berangkat. Nah dulu waktu Yomani ini belum resmi menjadi terminal, itu semua bisnya parkir di sini teman-teman. Nah di daerahan sini sampai depan sana, sampai jembatan. Itu waktu dulu belum di resmikan menjadi sebuah terminal. Dulu itu masih terminal bayangan. Nah, sekarang sudah menjadi resmi terminal dengan tipe C. Itu semua bis-bisnya itu parkirnya di sana teman, di terminal. Nah, itu sudah terpantau ada satu armada teman-teman. Astagfirullah, ini truk gimana? Itu ada Dedi Jaya, Dewi Sri Sadewa, dan Sinar Jaya. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, itu tadi adalah perjalanan pulang saya dari Gucci menuju ke Yomani. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudah ikut menonton video ini sampai dengan akhir. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Dan untuk kita semua, semoga Allah memberikan rezeki yang lancar dan juga yang banyak kepada kita. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur thank you, dan matur suwun.